Annyeong teman-teman, ini adalah orang Korea yang cool, J cool. Hari ini aku perkenalkan satu grup baru dari Korea, di mana yang sedang heboh sekali di Korea. Begitu luncurkan grup ini, memang heboh banget. Jadi mungkin sekitar 7 hal aku untuk sharing sama teman-teman. Ya, biar cepat, aku langsung masuk aja. Pertama, perkenalan. Nah, sebenarnya grup ini namanya apa? Namanya Saksri, ya. SSAK angka 3. Saksri. Kalau untuk dalam bahasa Korea bacanya Saksri. Nama bandnya ya. Nah, lucunya sebenarnya ini dibentuk oleh suatu program di mana yang pembawa acaranya itu adalah Yoo Jae-seok. Di mana teman-teman pasti tahu Yoo Jae-seok itu adalah untuk menjadi main MC, di mana yang pembawa acara utama yang di Running Man, maupun sebelumnya itu ada Infinite Challenge, Muhan Dojeon. Ya. Yoo Jae-seok ini memiliki satu acara namanya Hangout with You. Ya. Jadi di situ membentuk satu grup bersama Lee Hyori dan Rain. Rain tahu kan? Rain sama yang si Hyori ini, mereka sama-sama debutnya itu pada tahun 1998 ya. Dan pada saat Lee Hyori ini ketika debut dia sebagai untuk girl group di mana namanya Pinkle yang berempat wanita. Sekarang teman-teman tahu sekarang kan zaman idol ya, tapi zaman dulu itu masih belum banyak grup yang seperti sekarang. Tapi memang ada grup-grup yang mulai terkenal, seperti ada juga mungkin grup boy band, itu mungkin generasi pertama lah. Nah, ini Pinkle ini salah satu generasi pertama yang girl groupnya. Nah, di situ yang paling ya disukai oleh masyarakat Korea itu adalah memang Hyori. Kemudian dia pernah masuk ke show-show yang dimana yang entertain, yang lucu-lucu, maka dia lebih terkenal lagi. Memang menjadi setelah grupnya bubar, dia menjadi solo juga. Nah, kemudian Rain mungkin aku tidak perlu jelaskan karena pasti tahu semua ya. Ya, lucunya yang tiga-tiga ini memang dan sukses dan terkenal sekali. Nah, kalau misalnya Yoo Jae-seok itu ya jelas dia mendapatkan suatu penghargaan selama sekian waktu. Dia sudah mendapatkan sekitar 15 penghargaan besar, di mana dia pernah menang untuk menjadi penghargaan utama yang di bidang entertain. Nah, si Lee Hyori ini pun dia pernah mendapatkan sebagai penyanyi yang terbaik. Kemudian juga dia mendapatkan dari sisi entertain juga. Ya, tentu Rain juga dia pernah mendapatkan sebagai penghargaan utama yang paling baik dari sisi untuk sebagai penyanyi. Ya. Nah, jadi grup ini yang Saksri ini, yang bertiga ini, mereka sudah meluncurkan salah satu lagu yang remake, di mana yang judulnya itu In Summer, 여름 안에서, di mana dibuat oleh salah satu grup duo dulu yang sangat terkenal sekali itu yang paling aku suka grup sebenarnya. Nah, itu yang namanya Deuce. Deuce ini membawa satu lagu dan mereka remake lagu ini. Memang lagu ini sangat populer di Korea. Pada tanggal 11 Juli mereka sudah luncurkan sebagai remake-nya. Nah, ada music video juga. Nah, tentu di situ bertiga, kemudian si featuring sama Hwang Hee, di mana yang ada di Infinite Challenge sebelumnya. Dan pada tanggal 18 Juli ini mereka sudah luncurkan satu lagu yang title yaitu adalah Beach Again, 다시 여기 바닷가. Di mana yang lucunya ini lagu ini dibuat oleh suaminya Hyori. Ya, suaminya Hyori itu salah satu pembuat lagu dan produser. Jadi dia yang bikin. Kemudian nanti ke depannya, apakah mereka karena luncurkan lagu maka mereka sudah debut secara resmi? Tidak. Jadi pada tanggal 25 minggu ini mereka akan debut di show musik, yaitu show music core ya. Show music core mereka akan masuk untuk menunjukkan penampilan mereka secara pertama kali secara resmi di situ. Dan tentu pada hari tanggal 25 itu mereka akan meluncurkan salah satu lagu lainnya, itu mungkin nama judulnya itu 그여름을 틀어줘, tapi itu mungkin bisa aja Turn on the Summer, ya, semacam begitulah. Jadi ada lagu baru lagi, yang satu lagi mereka akan luncurkan, dan juga pun official video untuk
lagu title yaitu Peachy Again itu akan keluar, akan full music video yang resmi itu akan masuk, akan di-upload dan luncurkan ya. Jadi itu pertama itu sebagai perkenalan, akan ya mungkin sedikit panjang. Nah, kedua yaitu yang menariknya adalah nama-namanya. Nama timnya sama nama member-membernya itu lucu sekali. Karena memang tentu acara yang Hangout with You yang ini adalah suatu show entertain di mana yang membuat orang ketawa-ketawa lah ya. Jadi nama timnya itu kalau misalnya Saksri, mungkin aku sedikit kasih tahu, mungkin ini bisa jadi juga untuk semacam pelajaran bahasa Korea juga ya. Nah, sebenarnya Saksri itu datangnya dari Saksel-i ya. Saksel-i adalah suatu kata bentuk di mana untuk artinya kayak semacam mengambil semua. Kalau misalnya kalian main game, bisa kita taruhan atau apalah gitu. Nah, tapi salah satu orang itu dia menang terus, kemudian ambil semua. Sehingga semua hadiah itu diambil oleh satu orang. Nah, itu kita bisa bilang saksri. Pokoknya yang ada di depan mata itu kalau diambil semua, itu kita bisa bilang saksri ya. Nah, tapi kenapa bentuknya itu tulisannya itu SSAK 3? Nah, aku jelaskan. Jadi, kalau sak itu SSAK ya, sama ya, SSAK. Tapi kenapa di situ angka ada 3? Karena itu, kalau bahasa Inggris, 3 itu apa? 3 ya. Nah, jadi bisa baca itu kalau dalam bahasa Korea sebagai bahasa asing, itu bisa dibilang 3 atau 3. Tapi memang umumnya itu yang digunakan untuk tulis dan sebagainya itu adalah memang 3. Ya, jadi sebenarnya tadi aku bilang bahasa resminya adalah Saksel-i, tapi kalau misalnya kita cuma tulis lafal itu sama dengan Saksri, ya, Saksri. Kemudian sri ini adalah sebenarnya dalam bahasa Inggris yang 3 itu, angka 3 itu. Jadi membernya kan di sini 3 ya. Jadi memang dia akan nyambung gitu lah ya. Nah, kalau misalnya ibaratnya, kalau misal di Indonesia itu ada nama grupnya ya, ketupat. Apa itu? Membernya kira-kira membernya berapa? Gimana? Membernya 4 dong, ya kan? Jadi ketupat di belakang kan ada 4, ya kan? Jadi ibaratnya mereka main kata seperti itu gitu, ibaratnya ya, mainin kata seperti itu. Dan nama-nama membernya pun itu lucu. Jadi artinya julukan mereka lah. Kalau misalnya Yu Jae-seok itu dia kasihnya Yu Dragon. Mungkin dia ambil dari kayak semacam G-Dragon kali ya. Tapi dia tulisannya itu bukan Dragon, tapi Dragon. Ya, lucunya itu sebenarnya di situ kan Dragon itu naga ya. Tapi Yu itu kan marga dia. Nah, tapi Dragon, tapi kalau misalnya ambil Yudu, biasanya kita tulis, tadi aku bilang Dragon ya. Tapi kalau bilangnya Yudu, itu sebenarnya lebih ya, bentuknya itu ya seperti pentil. Ya, kita bicarakan pentil itu Yudu ya. Jadi mungkin dia ambil dari kayak semacam G-Dragon. Kemudian, kenapa Hyori itu namanya itu julukannya adalah Linda G. Jadi sebenarnya konsep awalnya itu, dia memiliki sebuah salon, tapi dia salonnya itu dari Amerika. Jadi dia punya salon di Amerika, sehingga namanya Linda gitu. Tapi sebenarnya artinya itu dia datangnya dari Jirinda. Ya, Jirinda. Jadi dia balikin lagi, jadi Linda G ya. Tapi dalam bahasa Korea itu Jirinda, sebenarnya Jirinda itu artinya sebenarnya mengagumkan. Tapi itu bahasa slang, bahasa kata-kata yang agak kasar lah. Jadi ya itu bukan bahasa baku yang resmi bisa digunakan melalui suatu penyiaran. Karena tidak baik, kata ini memang bukan kata baku ya. Sehingga mereka dibalikin, jadi Linda Ji. Sebenarnya itu sebenarnya dari Jirinda, dimana mengagumkan, keren banget apa gitulah. Pokoknya, keren deh, nah, semacam itulah. Kalau B, Rain, dia menggunakan nama Biryong. Biryong itu sama, Ryong itu sebenarnya dalam bahasa kanji itu artinya naga juga, dragon. Tapi B itu kan dia nama Koreanya yang Rain, itu kan B ya, B, Rain. Jadi dia menggunakan nama Biryong. Nah, ketiga, ini mungkin kita bicarakan sedikit trend, ya. Jadi sebenarnya mereka konsepnya adalah neutro. Neutro itu adalah suatu hal yang baru, new,
plus retro. Retro itu adalah zaman yang mungkin tahun 80-an, tahun 90-an. Jadi masa-masa lalu yang dimana yang menjadi retro yang lama itu mungkin bagi kaum muda dan kaum yang sekarang, ataupun itu sedikit dimodifikasi sehingga itu kelihatan baru gitu kan. Nah, sehingga ini sebenarnya satu tren budaya yang neutral itu mereka ikut aplikasikan. Jadi mereka fashion dan sebagainya itu memang konsepnya itu dari neutral. Dan juga pun sekarang zamannya itu sebenarnya semua idol lah, semuanya grup-grup kan, girl group, boy group, semua jumlahnya banyak dan sebagainya. Kalau tapi zaman dulu belum begitu banyak. Walaupun ada yang generasi pertama, tapi pada saat itu masih banyak grup yang dimana anggotanya itu ada wanita dan cowok saling campur. Ya, maka ini lama-lama karena jadi idol semuanya hilang kan. Makanya ini coba kembali lagi ke membuat suatu grup yang dimana ada anggota wanita dan cowok. Nah, kalau ke tempat, ini ada menariknya itu mereka peluncuran grup ini memang agak sedikit menarik sih kalau menurut aku ya. Pada saat mereka luncurkan suatu lagu remake yang tanggal 11 Juli ini, yang tadi aku bilang, kemudian mereka luncurkan yang lagu pada titlenya itu pada tanggal 18 Juli kan. Nah, tapi aku cari-cari music videonya belum ada, cuma lagunya doang. Nah, mereka kayak seperti acara, mereka kayak semacam cuplikan atau kompilasi adegan-adegan mereka yang di penyiaran, yang acara itu mereka komplikasikan dan namanya lagunya masukin gitu loh. Jadi lagunya beredar tapi musik videonya belum ada. Nah, musik videonya akan keluar pada tanggal 25 dan pada tanggal 25 itu akan keluarkan lagu baru lagi kan. Nantinya itu akan keluar juga lagu solo-solo juga sesuai dengan masing-masing karakter. Kemudian kelima itu mungkin aku bisa bilang ini step-step yang pembuatan lagu dan untuk kayak musik video itu sangat keren-keren, semuanya terkenal gitu loh. Tadi yang lagu utama dimana yang Beach Again itu kan dibuat oleh suaminya Hyori. Cuma di situ yang kasih rapnya itu adalah Jiko ya. Jiko dimana yang sekarang udah lagu luncurkan kayak seperti Hot Summer atau sebelumnya itu memang yang menjadi tren adalah Any Song. Kemudian juga yang pembuat musik video, produser itu adalah produser yang membuat musik video BTS, Bangtanso년dan ya. Jadi BTS, wow gitu kan. Keenam itu mungkin bisa dibilang respon dari masyarakat. Keenam itu responnya itu luar biasa, walaupun ada kritik bahwa mereka sudah di acara itu sudah expose banyak selama 2 bulan sekitar selama acara ini baru jalan. Ya tentu dibanding dengan mungkin ya grup-grup yang baru langsung debut. Ya, itu mungkin ya berbeda lah ya situasinya, maka agak kritik. Cuma memang ini sejak luncurkan pada hari pertama itu mereka langsung di Melon Music di Korea, mereka langsung menjadi nomor 1 dan itu dalam waktu sekitar kalau nggak salah sekitar 16 apa 17 jam mereka langsung menjadi nomor 1, itu mengalahkan Blackpink. Jadi pada tanggal 21 ini lagu yang Beach Again ini menjadi nomor 1 dan kalau nggak salah yang Blackpink lagu barunya itu turun ke nomor 3. Jadi memang respon dari ya masyarakat juga pun luar biasa. Dan ketujuh, ini ada hal yang berita baik. Nah, mereka kan sudah membuat grup, kemudian mereka pasti ada beberapa aktivitas, ya kan? Karena mereka udah ada promosi nih, udah kolabo dari Dunkin Donuts. Jadi Dunkin Donuts itu mengeluarkan salah satu produk paket di mana namanya Sakseri juga. Sakseri itu kan mengambil semuanya kan. Jadi konsepnya itu Sakseri dan mereka pastinya kan dapat biaya uang iklan atau apa gitu kan. Nah, tapi dari tim ini mereka sudah mengumumkan bahwa hasil-hasil yang mereka akan dapatkan itu akan semua sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di mana yang orang-orang masyarakat yang memang tidak mampu, mereka akan menyumbangkan uangnya semua. Jadi ini disambut dengan baik dengan masyarakat Korea karena mereka untuk melakukan hal yang baik gitu ya. Nah, inilah yang 7 hal yang aku ingin sampaikan dan sharing sama teman-teman, dan sebagai mungkin informasi tambahan sedikit, aku tambahkan satu hal sedikit lagi. Nah, lucunya itu sebenarnya yang ketika aku melihat profil member-member ini, aku menemukan ada kaitan dengan memang konten-konten aku sebelumnya. Jadi misalnya kayak Yu Jae-seok kan kemarin aku bilang dia
di agensi FNC kan. Jadi dan sekarang kan FNC masalah dan ada di konten aku kan. Dan si Hyori ini, dia agensinya adalah S-Team Management. Kalian ingat nggak? Aku pernah bicarakan bahwa S-Team sama Vine Entertainment yang dimana yang Secret Numbers. Yang agensinya itu mereka bekerja sama kan. Tadi ada duo yang berdua cowok gitu kan. Nah, itu agensinya si Hyori. Ya. Jadi pada saat aku lihat, wow, ini kok ada kaitannya nih dengan konten aku. Anyway, sekian konten hari ini. Ya, mungkin panjang, tapi jangan lupa subscribe dan likes ya. Annyeong!